Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di channel Soli Deo Gloria, sebuah ruang sederhana di mana kita bersama-sama belajar, merenungkan dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kiranya setiap tayangan yang saudara dengarkan di tempat ini bukan sekedar menjadi tontonan, tetapi menjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang hidup. Melalui firman-Nya, hati yang telah diteguhkan, yang goyah akan dikuatkan, dan yang jatuh akan dipulihkan kembali. Mari kita siapkan hati kita, ambil waktu sejenak, tenangkan pikiran, bukalah jiwa kita untuk menerima suara Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita datang lebih dahulu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih untuk napas kehidupan yang masih Engkau percayakan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami rindu mendengar akan suara-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menegur, menghibur dan menuntun kami kepada hidup yang berkenan kepadamu. Hanya bagi Engkau segala hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-53 hingga pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-11. Diberi judul bagi kita, Bangkitlah dan Hidup Baru. Kisah perempuan yang berbuat zina. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita datang kepada satu kisah yang sangat manusiawi. Kisah ini bukan sekedar cerita tentang dosa, tetapi tentang hati manusia. Tentang bagaimana kita memperlakukan orang yang jatuh. Tentang bagaimana Tuhan memperlakukan kita ketika kita jatuh. Mari kita membuka hati, bukan hanya pikiran, karena firman ini bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dialami. Yohanes menampilkan Yesus bukan sekedar sebagai guru moral, tetapi sebagai firman yang menjadi manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perikop ini muncul dalam rangkaian perdebatan Yesus dengan para pemimpin agama saat Hari Raya Pondok Daun. Secara historis, perayaan ini mengingatkan Israel pada penyertaan Allah di padang gurun. Para ahli Taurat dan orang Farisi adalah penjaga hukum Musa. Hukum adalah identitas religius mereka. Dalam tradisi Yahudi, ketaatan pada Taurat bukan hanya kewajiban moral, tetapi tanda kesetiaan pada perjanjian Allah. Namun di sini kita melihat sesuatu yang tragis. Hukum dipakai bukan untuk memulihkan, tetapi untuk menjebak. Dan itulah yang sering terjadi dalam sejarah umat manusia. Firman Tuhan yang seharusnya menjadi terang, justru bisa berubah menjadi alat untuk menghakimi ketika hati tidak lagi dipenuhi kasih. Ayat yang ke-7, yaitu pada 53 hingga 8 ayatnya yang pertama. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Semua orang pulang ke rumah masing-masing, tetapi Yesus pergi ke tempat doa. Disinilah kita belajar, sebelum menghadapi tuduhan, sebelum menghadapi konflik, Yesus lebih dahulu berdiam dalam hadirat Bapa. Ia tidak reaktif, ia responsif dalam keadaan menjunjung tinggi kedalaman relasi dengan Allah. Saudara, banyak masalah kita menjadi besar karena kita menghadapinya tanpa doa. Kita berdiri dengan emosi, bukan dengan hikmat. Pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Yesus kembali mengajar di bait Allah. Ia tidak mundur. Ia tidak lari dari panggilan. Pelayanannya sangat konsisten. Walaupun ditolak, ia tetap hadir. Ini berbicara tentang kesetiaan. Kita mungkin pernah disalahpahami, tetapi panggilan Tuhan tidak berhenti karena penolakan manusia.
Ayatnya yang ketiga hingga keempat, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawanya kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Perempuan itu ditempatkan di tengah-tengah. Bayangkan suasana pagi itu. Orang-orang sedang belajar. Tiba-tiba seorang perempuan diseret masuk. Ia berdiri di tengah, semua mata memandangnya. Rasa malu adalah hukuman yang berat. Bahkan sebelum batu dilemparkan, hatinya mungkin sudah hancur. Saudara, dosa sering membawa rasa malu yang menghancurkan identitas. Bukan hanya aku melakukan dosa, tetapi berubah menjadi aku adalah dosa itu. Dan seringkali gereja tanpa sadar ikut memperbesar rasa malu itu. Ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Musa memerintah kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Secara hukum mereka benar. Taurat memang tegas terhadap perzinahan. Namun ada sesuatu yang hilang. Laki-laki yang terlibat tidak dibawa. Ada ketimpangan keadilan. Hukum tanpa keadilan bukanlah kebenaran sejati. Di sini kita melihat bahaya religius yang selektif. Kita bisa sangat keras pada dosa tertentu, tetapi lembut pada dosa yang kita anggap kecil atau yang kita lakukan sendiri. Ayatnya yang keenam, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Mengapa menulis di tanah? Alkitab tidak menjelaskan, tetapi tindakan itu sendiri syarat makna. Yesus tidak langsung menjawab, Ia menciptakan jeda. Ia memberi ruang bagi hati nurani untuk berbicara. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita jarang memberi ruang untuk hening. Kita cepat bereaksi, tetapi Yesus menunjukkan bahwa hikmat sering lahir dalam keheningan. Kemudian ayatnya yang ketujuh, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Kalimat ini bukan sekedar teguran, ini adalah cermin. Yesus tidak berkata, semua orang berdosa, jadi jangan ada hukum. Ia mengembalikan hukum kepada hati yang sadar akan dosanya sendiri. Dan satu persatu mereka pergi. Perhatikan, Yesus tidak mengejar mereka. Ia tidak mempermalukan mereka. Ia hanya menghadirkan terang. Dan terang itu cukup untuk membuat mereka sadar. Seringkali yang kita butuhkan bukan ceramah panjang, tetapi satu kalimat yang menyentuh hati. Kemudian ayatnya yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Seorang bapa gereja, Agustinus dari Hippo berkata, "Tinggallah dua orang, yang malang dan sang rahmat. Di hadapan Yesus kita semua adalah manusia yang rapuh, dan Yesus adalah belas kasihan yang hidup." Ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan lebih dahulu, lalu panggilan untuk berubah. Yesus tidak berkata, "Berubah dulu, baru aku terima." Ia berkata, "Aku menerima engkau
sekarang hiduplah dalam pembaruan. Kasih karunia bukan izin untuk tetap dalam dosa, tapi kasih karunia adalah kuasa untuk keluar dari dosa. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kita membutuhkan anugerah. Tanpa kasih karunia, hukum hanya menunjukkan kesalahan kita, tetapi tidak memberi kuasa untuk berubah. Disinilah perbedaan antara hukum dan Injil. Hukum berkata, ini salah. Injil berkata, aku menolongmu bangkit. Yesus tidak menghapus standar kekudusan. Ia justru menggenapinya dengan menghadirkan belas kasihan yang memulihkan. Dan inilah wajah Allah yang sejati, bukan Allah yang haus menghukum, tetapi Allah yang rindu menyelamatkan. Saudara yang terkasih, mari kita bercermin dalam 3 posisi dalam kisah ini. Yang pertama, jika kita seperti orang Farisi, mungkin kita tidak sadar, tetapi kita bisa menjadi sangat cepat menilai orang lain, dalam keluarga, di gereja, bahkan di media sosial. Sebelum berbicara tentang kesalahan orang lain, tanyakan, apakah aku sudah membawa hatiku ke hadapan Tuhan? Letakkan batu itu. Yang kedua, jika kita seperti perempuan itu, mungkin ada yang menyimpan masa lalu yang kelam, ada rasa malu, ada penyesalan. Hari ini Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pengampunan Tuhan bukan teori, ia nyata, ia mengangkat kepala yang tertunduk. Yang ketiga, jika kita adalah saksi di sekelilingnya, kita dipanggil menjadi gereja yang mencerminkan hati Yesus. Gereja yang memegang kebenaran, tetapi dengan tangan yang lembut. Bukan gereja yang menutupi dosa, bukan gereja yang menghakimi tanpa kasih, tetapi gereja yang memulihkan. Saudara-saudariku, hidup baru dimulai ketika kita berhenti mendefinisikan orang lain dari kesalahannya. Kita berhenti mendefinisikan diri kita dari kegagalan masa lalu, dan kita mulai berjalan dalam terang kasih karunia. Mungkin hari ini Tuhan sedang berkata kepada kita secara pribadi, bangkitlah, masa lalumu bukan akhir ceritamu. Yesus tidak melempar batu, ia kelak akan memikul salib. Dan di situ semua batu tuduhan kita akan dihancurkan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang tersentuh oleh firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan, seringkali kami memegang batu dalam hati kami, batu penghakiman, batu kepahitan, batu kesombongan rohani. Maka dari itu Tuhan, ampunilah kami. Jadikan hidup kami kesaksian tentang kasih karunia-Mu yang mengubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.